Yang selanjutnya dalam prinsip penulisan angket. Yang selanjutnya itu pertanyaan tidak menggiring. Nah, pertanyaan dalam angket tidak menuju ke yang baik saja atau ke yang jelek saja. Jadi pertanyaan dalam angket itu tidak menggiring ke yang jelek atau ke yang buruk. Seperlunya saja yang akan kita bahas apa gitu ya. Yang selanjutnya ada panjang pertanyaan. Panjang pertanyaan dalam angket jangan terlalu panjang agar si responden tidak jenuh atau si responden tidak bosan. Yang selanjutnya yaitu urutan pertanyaan. Urutan pertanyaan boleh dari yang umum dulu atau ke yang spesifik, atau sebaliknya dari yang sulit ke yang khusus, boleh juga diacak. Nah, hal ini harus perlu dipertimbangkan karena kalau si pertanyaannya dari sulit ke yang mudah, si responden akan merasa tidak semangat atau si responden merasa jadi gitu ya. Jadi si responden nanti ente semangat fokus karena pertanyaannya. Jadi boleh dengan secara acak untuk menumbuhkan semangat si responden untuk menjawab. Yang selanjutnya prinsip pengukuran. Angket yang diberikan kepada responden adalah merupakan instrumen penelitian. Jadi ukuran dalam menulis pertanyaan angket itu sebuah instrumen penelitian yang akan digunakan untuk mengukur variabel yang valid. Yang selanjutnya penampilan fisik angket. Penampilan fisik angket perlu dipertimbangkan juga. Masa pertanyaan yang akan kita tulis dalam sebuah angket ditulis dalam sebuah kertas yang buram. Jadi si responden itu tidak semangat dalam membaca pertanyaan-pertanyaan. Jadi buatlah semenarik mungkin penampilan fisik angket. Yang selanjutnya dalam mengumpulkan data ada observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Nah, teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila peneliti berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Nah, dari segi pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, participant observation atau observasi berperan serta. Yang kedua, non-participant observation. Jadi, yang participant observation atau observasi berperan serta, si peneliti ikut serta dalam sebuah penelitian atau atau kegiatan kehidupan sehari-harinya, kebudayaan sehari-harinya, atau mengikuti cara-caranya setiap harinya. Nah, kemudian kalau observasi non partisipan hanya dilihat saja, tidak ikut terjun ke lapangan, jadi hanya dilihat saja. Itu observasi non partisipan. Ada lagi observasi terstruktur dan juga observasi tidak terstruktur. Ini mungkin bagian dari observasi non partisipan. Observasi terstruktur sama halnya seperti wawancara terstruktur. Jadi observasi terstruktur itu sebelum berobservasi kita sudah menyiapkan instrumen-instrumen apa saja yang akan kita observasi. Jadi bisa juga wawancara atau kuesioner digunakan untuk memvalidkan. Nah, hasil dari wawancara atau hasil dari kuesioner boleh kita teliti lagi dengan menggunakan observasi. Nah, itu adalah observasi terstruktur. Kalau observasi tidak terstruktur, langsung terjun observasi, tidak menggunakan instrumen apapun, jadi langsung observasi dan ditarik apa yang menarik, ditarik apa yang
oh oke nih, yang ini bagus untuk diteliti. Jadi seperti itu untuk observasi tidak terstruktur. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan. Apabila ada yang tidak pahamnya, boleh juga ditanyakan. Mohon maaf untuk pembahasannya apabila masih banyak kekurangannya. Kesimpulannya dari pembahasan yang kami sampaikan, untuk mengumpulkan data ada beberapa cara. Yang pertama bisa menggunakan wawancara, yang kedua bisa menggunakan kuesioner, yang ketiga bisa menggunakan observasi. Dari wawancara ada dua macam, ada wawancara terstruktur dan ada juga wawancara tidak terstruktur. Kemudian dalam penulisan angket ada beberapa prinsip-prinsip yang harus si peneliti lakukan. Kemudian yang ketiga observasi. Observasi ada dua bagian. Yang pertama observasi berperan serta atau participant observation. Yang kedua observasi tidak berperan serta atau non participant observation. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.